Desa Girirejo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki luas lahan 32.354 hektar. Terdiri dari 5 pedukuhan dengan jumlah penduduk sebanyak 4.691 jiwa, yang terdiri dari 2.350 penduduk laki-laki dan 2.341 penduduk perempuan. 5 pedukuhan yaitu Pedukuhan Dronco, Pedukuhan Tegalrejo, Pedukuhan Banyusumurup, Pedukuhan Kradenan, dan Pedukuhan Pajimatan. Di desa ini terdapat makam yang sangat terkenal, yaitu makam Raja-Raja Mataram. Makam tersebut terletak di Dusun Pajimatan. Selain makam Raja-Raja Mataram, di desa Girirejo juga terdapat makam Pangeran Pekik dan makam Kanjeng Ratu Amangkurat yang berada di Dusun Banyusumurup. Desa Girirejo merupakan salah satu desa di mana dapat dijumpai keberadaan berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah hampir di setiap sudut desa. Tercatat, ada lebih dari 100 unit usaha mikro, kecil, dan menengah di desa ini, termasuk unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Mahanani. BUMDes Mahanani sendiri memiliki misi menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi desa untuk didayagunakan, membuka pola wirausaha masyarakat, dan kewirausahaan syariah. Unit usaha unggulan yang dikelola oleh BUMDes Girirejo yaitu usaha wedang uwuh dan ceriping pisang yang saat ini sudah tergabung dalam Global Gotong Royong atau G2R Tetrapreneur yang merupakan inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Jadi awal terbentuknya G2R di Girirejo adalah itu merupakan program pengentasan kemiskinan. Kemudian kata-kata gotong royong itu muncul dari Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri. Kemudian dari istilah gotong royong itu dibuatlah konsep global gotong royong dan diserahkan pada tim ahli dari UGM sehingga muncul G2R yang dipimpin oleh Ibu Rika Fatimah. Untuk UMKM Wedang Uwuh itu dimasukkan ke dalam program global gotong royong ini karena itu merupakan produk kearifan lokal, produk ikonik dan produk unggulan kalurahan. Kemudian ceriping pisang juga bahan itu mudah didapat karena syarat untuk menjadi produk unggulan adalah segala bahan baku dari hulu sampai hilir itu ada di daerah atau di wilayah itu. Usaha wedang uwuh dimulai pada tahun 2019 setelah berdirinya BUMDes. Usaha ini berawal dari adanya potensi bahan baku wedang uwuh yang tumbuh serta dibudidayakan di wilayah Imogiri. Sehingga mayoritas wilayah di Imogiri memproduksi wedang uwuh, salah satunya yang ada di desa Girirejo. Bagi orang yang belum pernah mendengar wedang uwuh, mungkin menjadi penasaran. Minuman yang berasal dari daun cengkeh, salam yang dikeringkan, ditambah jahe, serta pewarna alami kayu secang dengan pemanis gula batu menjadi minuman khas di seputaran makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Arti wedang uwuh ya Mas, wedang uwuh itu ceritanya itu dari nenek moyang. Itu kan Imogiri ada istilahnya itu makam Raja-Raja. Terus itu di makam Raja-Raja ditumbuhi tumbuhan ya semacam kayu manis, pala itu untuk taman. Terus itu daunnya pada berguguran. Terus diambil sama para abdi dalem itu, pada jaga malam, pada piket. Terus diambil untuk diseduh air panas. Terus dikasih gula. Terus ide para abdi dalem itu dikasih secang untuk pewarna itu. Nah itulah jadinya asal-usul wedang uwuh. Itu dari makam Raja-Raja, uwuh dari sampah-sampah yang udah berceceran lalu diambil itu tadi. Jika dilihat secara langsung,
Minuman ini memang berisi berbagai macam rempah yang berbentuk kayu hingga dedaunan. Rasa yang muncul dari minuman ini memberikan sensasi yang menyegarkan, terdapat rasa manis, sedikit pedas, dan wangi rempah yang muncul dari wedang tersebut. Kendala saat produksi itu Mas, kekompakan anggota. Misalnya mau masak ini hari apa itu anggota ini ada yang mau acara ini menentukan harinya itu susah. Soalnya anggotanya semua bukan monoton di G2R, tapi ada yang ikut kader, ada yang ikut PKK, jadi bisanya tempuk gitu Mas. Jadinya kekompakan di antara anggota itu tadi. Terus sama Mas, pokoknya itu pemasaran. Kalau produksi oke-oke aja, tapi pemasarannya itu yang susah. Unit usaha kedua yaitu ceriping pisang yang dimulai pada tahun 2019. Ceriping pisang adalah sebuah keripik yang berasal dari bahan baku buah pisang tanduk yang diiris tipis-tipis dan dibumbui. Macam-macam pisang itu banyak sekali. Akan tetapi dari masing-masing jenis pisang itu ada kekhususan penggunaannya. Dan mengapa kami memilih pisang tanduk ataupun pisang koprek? Karena dari segi tekstur, rasa, dan kerenyahan. Dan dari berbagai pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan. Untuk sementara ini, kami membeli dari pasar Imogiri. Tetapi kedepannya kami menginginkan dari warga itu sudah menanam sendiri. Kemarin diawali dari Kelurahan Girirejo, kemarin memberi bibit-bibit pisang. Kemudian juga dari KKN UPN juga memberikan sampel, yaitu kebun pohon pisang koprek yang berada di sebelah kantor BUMDes Girirejo gitu. Dalam memproduksi ceriping pisang, kendalanya diantaranya adalah kekompakan daripada anggota. Jadinya anggota belum begitu kompak. Kemudian peralatan masih manual. Ya, jadinya kalau mungkin mendapatkan pesanan banyak, belum begitu bisa cepat. Ya. Untuk sementara waktu juga, ini ada 6 varian, yaitu original, manis, gurih, kopi susu, coklat susu, dan green tea. Selain kedua unit usaha tersebut, ada pula usaha yang merupakan salah satu home industry yang cukup berpengaruh di Dusun Payaman, Desa Girirejo, yaitu Bakso Tusuk Payaman. Usaha ini berdiri sejak tahun 2006 dari adanya gempa bumi Bantul pada tahun 2006 silam dan berkembang hingga saat ini. Untuk variasi produk di Bakso Tusuk Payaman itu mempunyai 5 macam produk Mas. Produk unggulan kami adalah bakso tusuknya, lalu ada di tahu bakso, terus tahu wali, sama goreng, dan yang terakhir itu kalau di sini kita menyebutnya salome. Salome ini dikenal hanya di kalangan biasanya di kalangan Imogiri sini. Kalau kebanyakan di luar mungkin disebutnya cilok seperti itu. Untuk produksi bakso kita di kisaran 40 sampai 60 kilo untuk bakso tusuknya. Untuk ciloknya itu sendiri kita biasanya produksi di angka 20 sampai 30 kilo. Tahu itu kita diproduksi sekitar 5 kiloan dan goreng itu sekitar 2 kilo. Kalau kita untuk bahan-bahan untuk pembuatan bakso tusuk itu kita sudah ada supplier langsung yang setiap pagi ada yang ambil itu tinggal diantar, dan di tempat kami sudah berwujud seperti adonan, tinggal pencetakan baksonya itu. Biasanya kita bekerja sama dengan pemotongan hewan. Di tangan merekalah harapan baru digantungkan. Mereka yang bekerja, mereka yang berkarya, mereka yang bermimpi, dan mereka yang membangun bangsa dari desa dengan sepenuh hati.